أشهد أن محمدًا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pembahasan masih di nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, kalau tidak salah, dua pembatal pertama, yaitu keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur, dan yang kedua keluarnya benda najis dari selain dua jalan tersebut jika kadarnya banyak. Hal ini bisa aja seperti darah, ya, seperti darah, atau keluarnya air kencing atau tinja dari jalan buatan, bukan dari qubul dan dubur. Taib, yang ketiga sekarang kita mulai insyaallah. Yang ketiga masalah tidur, kemudian masalah menyentuh kemaluan, dan masalah menyentuh wanita. Ketiganya disebutkan di sini pembatal wudu. Namun masing-masing ada rincian yang perlu kita pahami insyaallah. Kalau dilihat dari terjemahan nomor 3 atau dari bahasa Arabnya, wa zawalul aqli illa an-naumal yasira jalisan aw qa'ima. Jadi yang ketiga ini bukan fokus di tidur, melainkan hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran. Ya, jadi ibrahnya di zawalul aql, hilangnya akal, kesadaran akal, itu ibrahnya. Kecuali tidur yang ringan dalam keadaan duduk atau berdiri, nanti kita rinci insyaallah. Kemudian yang keempat, walam sudzakari biyadih, menyentuh kemaluan dengan tangan. Dan yang kelima, walam sumra'atin lisyahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Taib. Ini berarti ada 3 yang akan kita bahas insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup. Setiap dari poin ini ada pembahasan tersendiri, terutama sekali yang nomor 3 ini. Taib. Lihat di sini, wa zawalul aqli, hilangnya kesadaran. Di sini diterjemahkan kesadaran untuk lafal aql. Pada hakikatnya akal itu bukan kesadaran. Beda antara kesadaran dengan akal. Ya, kesadaran itu kadang diarabikan menjadi yaqzah, terjaga, terbangun gitu. Tapi zawalul aql ini bisa untuk masalah tidur atau lainnya. Maka zawalul aql, hilangnya akal, itu ada 2 macam. Hilangnya akal ada 2 macam. Zawalul aql ada 2 macam. Yang pertama, az-zawal atau az-zawal bil kulliyah, yaitu hilang total kesadarannya atau hilang total akalnya.
tertutup total akalnya. Itu yang pertama. Seperti apa? Al-junun, gila, kegilaan. Ini zawalul aql yang bersifat kulli. Secara total akalnya itu hilang atau tertutup. Masturul aql bil kulliyah. Ini contohnya al-junun, kegilaan. Ya maksudnya kulliyah maksudnya apa? Dia tertutup akalnya dan tidak ketahuan sampai kapan dia akan seperti ini, gila, junun. Ya. Kemudian ada juga zawalul aql dengan zawal taghtiyah, yaitu tertutup limuddatin muayyanah. Tertutup untuk waktu tertentu saja. Ya. Ya. Termasuk pingsan. Masya Allah. Antum telah membalap ana. Ana sendiri belum mau bilang, antum sudah bilang Masya Allah. Pak Rosadi memang selalu spesial. Ya. Masya Allah. Nggak ada Pak Rosadi nggak rame Pak. Masya Allah. Ya. Dalam artian lain, kajian itu terasa nggak rumit sebelum ada Pak Rosadi. Baik. Jadi yang kedua Pak, tertutup akal tapi tidak secara total. Maksudnya hanya muddah muayyanah. Untuk jangka waktu tertentu saja. Seperti tidur. Seperti tidur, pingsan. Kemudian mabuk, koma. Ya, koma, mabuk, koma atau mabuk. Atau bisa juga tambahkan kesurupan jin. Karena kesurupan jin itu umumnya limuddah muayyanah, untuk jangka waktu terbatas gitu loh. Susah menemukan orang yang kesurupan total seluruhnya sepanjang hidup, susah. Ya. Ada kalanya dia akan sadar seperti manusia normal, umumnya gitu. Walaupun agak rada-rada tapi belum sampai level junun, belum sampai level gila. Ya, jadi zawalul aql, hilangnya akal, ada dua. Yang pertama secara total. Dan ini seperti apa? Junun, kegilaan. Dan ada yang hilangnya akal untuk waktu tertentu saja, seperti tidur, pingsan, mabuk, apalagi tadi? Kesurupan, apalagi tadi? Koma dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Taib. Kalau misalnya akalnya hilang karena gila, pingsan, mabuk, gila, pingsan, mabuk, ya, dan yang serupa dengannya seperti mungkin koma mungkin dan juga kesurupan, maka dikatakan bahwasanya sedikit atau banyaknya, atau sedikit atau sebentar atau lamanya itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jadi cuma satu doang di sini yang menjadi perselisihan ulama, yaitu tidur. Kalau tadi apa? Gila, mabuk, pingsan dan seterusnya, itu sebentar atau lama maka dikatakan membatalkan wudu. Nah, yang menjadi masalah khilafiyah adalah tidur. Oke, untuk kasus tidur secara global sebenarnya ulama, para ahli fikih secara global, tidur secara umum ya, para ahli fikih sepakat untuk menjadikan tidur ini sebagai apa? Secara global, tidur sebagai pembatal wudu. Secara global. Namun secara rinci masing-masing itu case per case, yaitu kasus per kasus.
Ingat, bedanya apa? Secara global tidur itu dikategorikan sebagai pembatal wudu. Namun secara rinci dilihat dari kasus masing-masing. Model tidurnya. Gitu. Oke. Kalau misalnya antum ditanya apakah tidur membatalkan wudu, maka antum bilang secara global iya. Namun ketika antum ditanya kasus khusus tentang tidur model khusus, maka ini harus tahu mana jenis tidur atau macam tidur yang membatalkan, mana yang tidak. Dan untuk rincian masalah tidur ini, ulama antar mazhab beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Dan perbedaan pendapat ini kita kategorikan ada dua tinjauan oleh ulama tentang tidur. Ada dua tinjauan oleh ulama. Dua tinjauan. Jadi ulama mengkategorikan ini batal atau tidak dari salah satu dari tinjauan ini. Tinjauan pertama dari sisi hayat. Hayat itu adalah cara tidurnya. Gimana tidurnya dia gitu. Dari sisi gimana tidurnya. Maksudnya hayat ini gimana posenya. Itu dari situ. Oke, ini ulama pertama. Dan ini kebanyakan ulama melihat memandang dari sisi ini. Pandangan kedua, tinjauan kedua, sebagian ulama meninjau bukan dari sisi posenya. Tapi dari sisi apa? Kualitasnya. Dari sisi apa? Kualitas tidurnya. Seberapa dalam tidurnya gitu loh. Ya. Dua hal yang beda jemaah. Pose itu belum tentu memastikan seseorang tidur nyenyak, ya enggak? Enggak mesti. Ada orang berbaring belum tentu dia nyenyak. Ya. Ada orang duduk nyenyaknya lebih dari yang berbaring, bisa. Ya. Gitu. Mungkin. Bahkan ada yang diri di busway nyenyak dia. Sampai ngorok ya. Mungkin ya, orang beda-beda. Maka dua tinjauan ini. Tinjauan pertama hay'ah, yaitu pose tidurnya. Ya. Jadi kalau kata mereka posisi menentukan prestasi, maka pose menentukan batal atau tidaknya wudu kadang-kadang bagi sebagian ulama. Ya. Untuk mengajukan Pak Abu Sahil. Bagus. Ya, jangan bobo. Antum posisinya top soalnya. Nah, dari segi pose, tinjauan pose tidur, hayahnya. Mereka melihat ulama berbeda pendapat lagi menjadi tiga. Ini anak tuturkan supaya khazanah fiqhiyah antum terbangun sebenarnya, bukan untuk merumitkan masalah, supaya tahu aja. Karena masih di jauh ini kalau sholat Jumat manusia itu antar madhab. Iya. Ada madhab ahlus sunnah, ada madhab ahlun naum. Apa ahlun naum? Tukang tidur. Ya. Ini padahal tadi disekat nih kan, mimbar. Ya kan? Ini kan dibuat seperti ini supaya ketahuan siapa yang tidur. Tapi tetap aja pada nggak takut untuk tidur. Ya. Banyak kan Jumatan yang tidur di masjid jauh? Banyak. Atau mungkin antum nggak ngelihat ya karena antum tidur gitu, jadi nggak ngelihat. Nggak, kalau khotib itu kelihatan yang tidur siapa, yang bobok siapa, yang merhatiin siapa, kelihatan. Ya, oke, ya Pak. Oh, ya. Taib. Nah, yang meninjau dari segi pose, hay'ah, itu ada tiga tinjauan lagi gitu loh. Tidur dengan cara iltija' muttaji', yaitu berbaring. Apakah batal wudunya atau tidak? Gitu. Atau yang kedua, tidur dalam keadaan duduk. Qa'id, yaitu orang yang duduk. Apakah batal atau tidak? Yang ketiga, tidur dalam keadaan qa'im, raki', sajid, yaitu dalam keadaan berdiri, ruku', sujud. Pokoknya selain berbaring, selain duduk. Ini tiga tinjauan. Ya. Yang pertama dulu apa tadi? Tidur dalam keadaan berbaring.
Tidur dalam keadaan berbaring, kebanyakan ulama mazhab ya dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka menyatakan tidur dalam keadaan berbaring batal. Baik lama atau sebentar. Ini mazhabnya mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Ya. Ini kita belum final ya, belum final mana yang lebih sahih, belum. Kita baru menyebutkan bagaimana pandangan para ulama mengenai tidur. Membatalkan wudu apa enggak. Jadi pandangan yang pertama dari segi hay'ah yaitu pose terlentang, berbaring. Berbaring itu baik terlentang maupun nyamping. Kalau tengkurap kayaknya itu enggak boleh tidur tengkurap itu ya. Enggak boleh. Ya. Tidur tengkurap ya, Masya Allah. Itu enggak dibahas oleh ulama karena enggak boleh itu. Jadi banyak sekali dari ulama yang sudah menstatementkan batal wudu orang yang tidur berbaring. Mau dia miring kanan, miring kiri atau rebahan atau telentang. Taib. Yang kedua, pose kedua yaitu tidur duduk. Tidur dalam keadaan duduk, qa'id yaitu duduk gitu. Seperti antum sedang duduk. Maka di sini ada pandangan dalam ulama Hanbali. Kalau misalnya lihat kalau tidur ringan dalam keadaan duduk atau berdiri ya, taib. Tidur dalam keadaan duduk dalam salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali kalau lama batal. Kalau enggak lama enggak batal. Makanya di sini dikatakan hilang di antara pembatal wudu hilangnya kesadaran kecuali tidur yang ringan dalam keadaan duduk atau berdiri. Kalau duduk tidurnya ringan maksudnya sebentar enggak batal dalam mazhab salah satu riwayat mazhab Hanbali. Gitu. Tidurnya sebentar gitu. Kayak antum bentar tidur kayak ini tidur. Bentar doang paling 5 menit. Dah. Ya, enggak Pak, tidur-tiduran enggak. Tapi definisi sasarian atau tidur-tiduran ini apa dulu nih? Kalau tidur-tiduran ya cuman tiduran aja sambil liatin langit itu tentu enggak karena itu bukan tidur. Tapi kalau tiduran cuman merem-merem mata sambil gerak-gerak itu nanti ada pembahasan lagi insyaallah. Karena para ulama pun yang tadi di pose pertama rebahan atau berbaring itu bagi mereka sedikit atau banyaknya batal. Karena boleh jadi dia tidur-tiduran mengalami momentum berapa detik atau 1 menit dia tidur beneran. Ya enggak Pak? Lagi tiduran gini, asik tiduran gini, merem kemudian ya terus kebangun dalam 1 menit. Ini bagi jumhur ulama batal ini. Gitu. Itu kalau tidur beneran ya, pas lagi tidur-tiduran. Tapi kembali yang kedua tadi, duduk ya. Bagi ulama atau sebagian ulama Hanbali, mazhab Hanbali ini kalau lama tidurnya dalam keadaan duduk batal. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, nah ini penting juga kita harus tahu bagaimana mazhab Syafi'i. Karena di negeri kita itu banyak yang menganut mazhab Syafi'i, jadi harus tahu. Harus dalam artian layak tahu bukan wajib ya. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki bahwasanya tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu jika duduknya mutamakkin minal ard. Jika duduknya mutamakkin yaitu dia duduknya tegap di atas bumi atau tegap gitu duduknya. Faham di sini. Dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau tidur antum tegap dalam duduk kayak antum nih duduk nih gitu loh. Maksud tegap adalah antum tidak nyender. Tegap gini walaupun agak condong dikit tapi kan mutamakkin fil ard itu namanya. Yaitu nancep di bumi gitu loh. Maka ini tidak batal dalam mazhab Syafi'i walaupun 1 jam wudunya. Wudunya apa namanya? Tidurnya. Walaupun 1 jam. Dan tidak melihat ibrahnya apa
pulas atau enggak. Yang penting kalau tidur duduk maka tidak batal. Karena mengacu pada hadis bahwasanya mata itu wika usah, yaitu mata itu adalah penutup atau pembuka, lubang dubur. Kalau misalnya tertutup, pules, maka lubang dubur kebuka. Tetapi dalam keadaan duduk, lubang dubur tidak akan terbuka dengan baik. Itu tinjauan mazhab Syafi'i. Kecuali kalau misalnya tidur antum dalam keadaan ghairu mutamakin fil ard, dalam keadaan tidak nancep di bumi. Karena kalau tidak nancep kayak gini, kan bokongnya kan kalau di bumi gitu kan tertahan gitu kan. Tapi antum nyender. Nah, tuh nyender tuh. Ya. Jumatan di belakang nyender. Ya, tidur terus. Maka di sini dilihat kalau nyendernya dia betul-betul sampai enggak sadar sehingga kalau sandarannya itu dilepas, dia jatuh berarti dia pules. Maka dalam mazhab Syafi'i ini batal. Tapi kalau dia nyender cuma nyender doang, nyender lemah biasa doang, tapi dia masih enggak begitu pules, maka enggak batal. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau banyak dari orang di Indonesia ini Jumatan tidur karena mungkin enggak batal kok gitu. Karena apa? Ya sebenarnya bukan karena mazhab Syafi'i sih mereka ya, karena emang pengen tidur aja sih ya. Antum maunin, Pak, udah qomat Pak. Pak, wudu Pak, tadi ngorok. Ah enggak, saya kan mazhab Syafi'i gitu. Enggak batal. Ya emang enggak batal. Ya. Tapi masalahnya apakah ada yang menjamin bahwasanya dia tidak kentut? Boleh jadi loh orang tidur duduk kentut, bisa. Dan dia nggak ngerasa saking lelapnya tidur. Ya bisa jadi. Ya. Taib. Itu yang kedua. Tapi nanti kita akan finalkan nanti. Ini kita hanya memberikan info lintas mazhab. Yang ketiga, tidur dalam keadaan berdiri atau ruku' atau sujud. Ya. Wah, ini panjang lagi pembahasan di antar mazhab. Kita skip aja ini mah. Karena jarang. Ada nggak di Masjid Jawa ini orang lagi taraweh atau qiyamul lail atau taraweh tidur dia? Ada nggak? Mungkin susah dicari, langka orang seperti ini. Ya. Kecuali mungkin yang di pojok dia sambil gini. Diri dia. Ini para ulama beda pendapat lagi mengenai ini. Oke, kita skip untuk pose. Sekarang tinjauan kedua. Dilihat dari kualitas tidurnya sebenarnya. Nah, ini yang lebih sahih. Ini yang lebih sahih. Karena pose itu manusia beda-beda kualitas tidurnya. Enggak lazim dengan pose tidur langsung bisa dalam atau enggak. Maka dilihat dari kualitas tidurnya. Kalau ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain dari para ulama, dan ini yang sahih. Dari kualitas tidur ini yang sahih. Jika tidur itu menghilangkan ihsas dan syuur, maka batal wudunya. Ini parameternya ini selesai. Ini final untuk semua kasus ini enak dah. Jika tidurnya menghilangkan ihsas dan syuur, maka batal. Ihsas itu apa? Ihsas itu indra. Ihsas itu indra. Maksudnya fungsi keindraannya itu berkurang. Karena ketika kita tidur, indra kita itu seolah tidak berfungsi lagi sementara. Dan yang kedua, hilang syuur. Syuur itu perasaan di hati tentang keadaan sekitar. Perasaan di hati tentang keadaan sekitar. Kalau dua ini sudah luput, hilang, maka ini sudah dianggap membatalkan wudu. Ihsas dan syuur. Ini ingat kuncinya di sini dua ini. Jika tidur antum sudah hilang darinya ihsas, yaitu indra, itu tidak berfungsi
sebagaimana normalnya ketika sadar. Penglihatannya jelas, namanya tidur kan nggak melek, itu jelas kok itu mah. Pendengaran sudah tidak mendengar lingkungan sekitar lagi. Pas lagi khutbah Jumat sudah tidak kedengaran lagi suara khatib. Khatibnya Ustaz Abu Samah teriak kenceng, nggak kedengaran buat dia. Subhanallah, saking khusyuknya dia tuh. Maka ihsasnya hilang, pendengaran hilang. Kemudian penciuman juga, orang kalau misalnya tidur itu, kita manusia diberikan oleh Allah Ta'ala non-aktifnya penciuman ketika lagi tidur. Lagi tidur nyenyak. Beda dengan kucing. Kucing, ihsasnya itu masih berlaku pada dia ketika tidur. Coba aja, Anda pernah eksperimen, kucing lagi tidur nyenyak nih. Anda kasih satu ikan selar. Deket berapa senti darinya. Tiba-tiba langsung gitu, subhanallah. Langsung mencium, berarti dia ihsasnya dalam tidur ini masih berlaku. Enggak batal wudunya kucing itu berarti. Ya. Iya, coba sekarang antum pakai parfum, Mbak. Sebelum tidur pakai parfum. Baik. Ketika tidur antum cium enggak parfum itu? Enggak ada info, enggak masuk. Tapi setelah bangun dari tidur, harum. Tadi enggak. Ya iyalah antum tadi tidur. Tiba-tiba mulai terasa harum. Itu menunjukkan ihsasnya hilang, antum tidur nyenyak tadi berarti. Ngorok enggak ngorok? Ya antum tidur nyenyak, karena enggak semua tidur nyenyak ngorok. Kadang silent atau vibrate, getar tapi nggak ngorok, ya kadang itu nyenyak juga gitu. Nah, adapun syuur itu ada yang di hati, perasaan tentang lingkungan sekitar. Kalau misal antum tidur, hatta antum tidur ngorok, kadang antum tahu antum tuh tidur lagi ngorok, ya Pak? Kadang ngerasa gitu. Lagi antum tahu antum tidur, antum tahu antum ngorok. Tapi syuur antum tuh ada, karena antum masih merasakan antum lagi ngorok, dan mungkin ada bocil-bocil main gitu, antum dengar, antum tahu lingkungan sekitar tuh antum tahu, bahkan antum ingat antum lagi tidur di mana, antum ingat. Maka ini syuurnya masih ada. Ini walaupun antum ngorok, maka ini belum sampai apa? Belum sampai batal. Kenapa? Itu ada sahabat Nabi, bahkan Rasulullah tidur di antara tahajud beliau sama sholat subuh beliau, sampai diriwayatkan ada sedikit suara. Entah itu Rasulullah atau sahabat ya, tidak ingat. Tapi ini dalilnya. Ada suara gitu. Terus habis itu nggak wudu, lanjut habis itu menuju sholat. Ya. Di sini para ulama menganggap hadis ini maksudnya adalah mereka ini walaupun ada sedikit ngorok, tetapi mereka syuurnya, perasaannya itu masih ada. Tahu bahwa ini lagi tidur, mereka lagi tidur. Kadang begitu ya kawan. Jadi tidak semua orang yang tidur ngorok itu langsung batal wudunya, enggak semua. Karena ada kalanya orang yang ngorok, dia tahu dirinya sedang ngorok. Iya, ada. Ya. Bahkan tadinya tidur, terus mau bangun, tapi nggak bisa-bisa, arep-repan. Kayak ditindih gitu. Kadang syuur antum tuh ada. Syuur itu ada. Perasaan tuh ada. Antum tahu antum lagi mana. Bahkan antum bisa ngeliat tangan antum, tapi lewat mata batin. Padahal mata itu masih tertutup. Tapi antum ngeliat tangan antum. Pakai mata batin. Ini berarti syuurnya ada. Ini tidak tidur saat itu. Tidak tidur saat itu. Dan Nabi SAW, kalau tidur, dan para Nabi SAW, kalau mereka tidur, mungkin di sini tidur secara jasad, tapi tidak tidur secara batin, sehingga siap menerima wahyu. Begitu, sehingga siap menerima wahyu. Begitu. Kalau antum mencari hadisnya tentang tidurnya Rasulullah, ya di antara faedahnya adalah Rasulullah SAW tidak tidur secara batin, tetap terjaga batinnya, sehingga siap menerima wahyu. Taib, jadi kita semua di sini, tidur yang membatalkan wudu hakikatnya adalah apa? Yang telah hilang darinya ihsas, indra, fungsi indra normal, dan syuur, yaitu perasaan hati akan lingkungan sekitar, akan area sekitar. Begitu. Ya, jadi walaupun ada orang ngorok lagi khutbah Jumat, dia ngorok, dia tahu diri ngorok dan dia dengar Ustadz lagi ceramah, lagi pidato, lagi khutbah.
maka ini tidak batal wudunya, tidak batal wudunya. Ya. Taib, itu yang ketiga, hilangnya kesadaran kecuali tidur yang ringan dalam keadaan duduk dan berdiri. Jadi tadi untuk mabuk, pingsan, apa lagi ya? Surupan, koma, ya itu semua itu membatalkan wudu. Taib yang keempat, lamsudz dzakari biyadihi, menyentuh kemaluan dengan tangan. Ini yang masyhur, yang sahih dalam madhab Hanbali. Dan juga ini yang disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa saya menyentuh kemaluan dengan tangan membatalkan wudu. Adapun madhab Abu Hanifah, beliau dan juga ulama Hanafiyah mengatakan tidak batal wudu orang yang menyentuh zakar, kemaluannya. Ya. Dua pandangan ini yang mengatakan batal wudu, tidak batal wudu, itu kan kontradiktif. Gitu. Kebanyakan ulama mengatakan batal wudunya. Sementara mazhab Abu Hanifah menyendiri dengan menyatakan, bukan menyendiri juga, mazhab Abu Hanifah dan Hanafiyah ya, itu menganggap tidak batal wudu dengan menyentuh kemaluan. Dan ini salah satu riwayat dalam riwayat Imam Ahmad juga sebenarnya. Ala kulli hal, masing-masing punya dalil. Dalil ulama yang mengatakan tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan itu hadis Qais bin Talq dari abinya, dari bapaknya, yaitu Talq bin Habib. Yang mana seorang pria bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ma tara fi masjid rajuli dzakarahu ba'da ma yatawadda?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang pria menyentuh zakarnya setelah dia wudu? Maka kata Nabi SAW, hal huwa illa bad'atun minka. Tidaklah zakar itu melainkan sepotong darimu, milikmu, bagian dari tubuhmu. Bagian dari tubuhmu. Nabi mengatakan ini difahami oleh ulama, yaitu mazhab Hanafiyah dan sebagian dari riwayat Imam Ahmad, difahami menunjukkan Rasulullah SAW tidak menjadikan menyentuh kemaluan sebagai pembatal wudu, karena itu bagian dari tubuh. Sama seperti kepala, sama seperti tangan, sama seperti kaki. Ini kan jelas ya. Berarti bukan pembatal wudu megang kemaluan. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama, yaitu pendapat yang sahih dalam mazhab Hanbali, kemudian perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, batal wudu dengan menyentuh kemaluan. Maka mereka mengacu pada hadis Busrah binti Safwan, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia wudu. Ya. Ini semuanya hadis sahih, dua-duanya hadis Busrah, hadis Talq bin Habib, ya. Dan Talq bin Habib, dan juga hadis sebelumnya tadi hadis Talq dan hadis Busrah binti Safwan, ini semua hadis sahih. Walaupun seolah-olah kontradiktif gitu loh. Dan juga ada sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man afdha biyadihi ila dzakarih laisa dunahu sitr faqad wajaba alaihi alwudu." Barang siapa yang menyentuh dengan tangannya kemaluannya, zakarnya disentuh oleh tangannya, laisa dunahu sitr, tidak ada sutra, tidak ada penghalang, artinya skin to skin. Kulit dengan kulit, kulit tangan menyentuh kulit zakar, maka faqad wajaba alaihi alwudu, maka wajib wudu atas dia. Jika memang hadis ini sahih, maka ini nas yang sharih. Kalau hadis ini sahih, maka ini nas, ini adalah dalil yang jelas-jelas sekali mewajibkan itu gitu loh. Ya. Namun mazhab Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah itu rahimahumullah para ulama Hanafiyah, mereka mempertimbangkan juga hadis yaitu talq, yaitu mengatakan hal huwa illa bad'atun mink, itu kan bagian tubuhmu gitu.
Dan mereka mensahihkan hadis tersebut. Ya. Lantas apa jalan keluarnya dalam masalah ini gitu loh. Sementara kita yang awam ketika ditampakkan seperti ini mungkin bingung lah, saat gimana? Yang ini pakai dalil benar juga sih, yang ini pakai dalil ya benar juga. Iya. Kalau Anda nyebut kayak gini doang, terus terserah antum mau pakai mana, itu nggak fair ya kawan. Antum nggak bisa mentarjih, nggak bisa. Oh, Anda pakai mazhab Abu Hanifah dah. Soalnya tetangga Anda namanya Hanifah orangnya baik, gitu. Kan kadang-kadang nggak nyambung orang mentarjih, ya. Gimana dong? Maka ada solusinya. Sebagian ulama memberikan solusi atas perselisihan atau perbedaan pendapat ini. Ya. Wallahu alam. Solusinya adalah kedua kubu hadis ini digabung. Bukan ambil salah satunya, tebang salah satunya, enggak. Melainkan kita cari titik temu. Hadis yang pertama itu seolah-olah apa? Itu kan bagian tubuhmu. Seolah-olah menjadikan itu sama dengan bagian tubuhmu dan tidak membatalkan wudu megangnya. Sementara hadis yang kedua berlawanan dengan itu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Bahkan di hadis yang berikutnya itu faqad wajaba alaihi alwudu, wajib atasnya wudu kalau dia menyentuhnya tanpa penghalang. Maka digabunglah hadis ini dan diambil titik temunya itu apa? Ada syahwat atau enggak ketika megang itu. Itu udah titik temu yang paling enak sebenarnya. Ada syahwat atau tidak ketika megang. Dan itu pendapat yang Anda pilih. Walaupun ini pendapat memang menyelisihi banyak sekali ulama madhab. Ya. Yang maksudnya resmi dari madhab masing-masing. Karena Abu Hanifah bilangnya apa? Madhab Abu Hanifah itu bilangnya enggak batal secara mutlak. Antum mau pegang kayak gimana pun enggak batal secara mutlak. Itu kan bagian tubuh antum. Ada hadisnya kita. Mazhab Malikiyah ikutin imamnya, Imam Malik mengatakan batal. Mazhab Syafi'iyah ngikutin imamnya, yaitu Imam Syafi'i, batal. Mazhab Hanabilah mengikuti pendapat yang sahih dalam mazhab, yaitu batal. Walaupun ada riwayat lain yang serupa dengan dalam mazhab Hanabilah, Hanbali, ada riwayat lain yang serupa dengan mazhab Abu Hanifah. Maka wallahu alam kita ambil titik temunya yaitu adanya syahwat atau tidak, itu yang menjadi pembatas. Ya. Karena gini, ada kayak seseorang habis mandi. Ya, habis mandi nih. Ya. Habis mandi dia kan pengen andukan gitu loh, misalnya. Kadang kesentuh juga kan zakarnya. Ya. Pas disentuh lihat dia bersyahwat, sentuhnya pakai niatan syahwat enggak gitu. Kalau iya, maka ini membatalkan wudu. Kalau enggak pakai potensi syahwat, enggak pakai niatan syahwat, maka enggak batal wudu. Begitu. Ya. Mohon maaf, ada sebagian orang yang mungkin gatal-gatal di bagian situnya, atau lagi gatal, atau gimana gitu, enggak perlu dicontohin banyak-banyak ya. Maka mungkin dia akan merogoh-rogoh dan kemudian menggaruk dan terkena dengan zakarnya. Ya, dilihat temannya, ente ngapain? Astagfirullah, ente ngapain? Gatal Pak. Pakai syahwat enggak? Enggak lah. Berarti enggak batal wudunya. Gitu. Ya. Ini dengan syarat tanpa penghalang. Kalau ada penghalang celana dalam atau kain, maka enggak, semua ulama sepakat enggak ada masalah ini. Enggak ada masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan nanti insyaallah ba'dal adzan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tadi masalah tidur, pendapat yang lebih sahih wallahu alam ditinjau dari seberapa dalam dia tidur. Ya, seberapa nyenyak dia tidur. Dan tidur nyenyak parameternya apa? Kehilangan ihsas, yaitu fungsi normal indera, dan syuur, perasaan hati tentang apa yang ada di sekitarnya. Kalau itu dua itu hilang, maka sudah masuk ke kriteria tidur yang membatalkan wudu. Oke. Kemudian masalah menyentuh kemaluan, maka final words-nya tadi kalimat terakhirnya adalah wallahu alam, yaitu
dengan syahwat atau tidak. Kalau misalnya menyentuhnya dengan syahwat, itu pasti ada kesengajaan, gitu loh. Ada kesengajaan dan kemudian ada tambahan syahwat, sehingga ini berpotensi untuk mengeluarkan madhi, dan ini menjadi pembatal wudu. Walaupun belum keluar madhinya mungkin, tetapi ketika menyentuh kemaluan secara khusus, maksudnya kemaluan zakar, atau untuk perempuan, untuk kemaluannya juga sama dikiaskan dengan kemaluan laki-laki. Adapun jika menyentuhnya karena maaf gatal atau semisalnya atau hal-hal lain yang tanpa syahwat sama sekali, maka ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan begitu pula wallahu alam ketika menyentuh kemaluan pihak lain. Mungkin pasien darurat, mungkin pasien darurat, atau suami atau istrinya kena sakit, mungkin, gitu kan? Atau anak kecil mencebok anaknya, gitu. Kalau anak nggak mungkin ada syahwat, naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau suami istri atau pasien atau yang lain, kalau memang itu pakai syahwat dan tanpa penghalang, maka berpotensi batal wudunya. Jadi kalau dokternya, ya mungkin karena memang darurat, kemudian menyentuh kemaluan lawan jenisnya, misalnya dokter bedah atau semisalnya, atau yang melahirkan dan seterusnya, ya qadarullah dapat dokternya atau bidannya, bidan nggak ada yang laki-laki bidannya, atau pakai dokter laki-laki untuk sesar dan seterusnya, tersentuh kemudian kemaluan yang lagi dioperasi, ya ini kan pakai penghalang biasanya, ya kan, sarung tangan versi dokter gitu, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu, ya kan? Dokter mengoperasi sesar seorang perempuan, dokternya laki-laki ya kawan, oke? Kemudian dia operasi sesar, kan darah banyak, kemudian ada sedikit mungkin menyentuh kemaluan lawan jenis, yaitu ibu-ibu ini yang sedang disesar. Oke. Batal nggak wudunya? Itu udah darah berceceran di mana-mana tuh. Dan dokter ini sebelum melanjutkan tindakan operasi, beliau wudu dulu. Pertanyaannya, batal nggak wudunya dia? Ayo sob. Anda dulu yang tanya sebelum antum. Gimana Pak Rosadi? Kalau dokternya nafsu, kok kesana? Iya Pak, oke. Anda nggak tahu ya kalau dokternya nafsu ya. Tapi kalau dokternya nafsu dan dia kan pakai sarung tangan versi dia, tidak batal. Oke, walaupun nafsu, ya Pak. Tapi sekarang nggak nafsu Pak. Gimana Pak Rosadi? Darah berceceran di mana-mana. Dan dia kan ada gunting, ada apa, isi darah tuh. Batal nggak wudunya? Enggak batal. Pokoknya kalau Pak Rosadi bilang enggak, berarti enggak. Benar Pak? Ya, lagi benar ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, tidak batal wudunya. Hatta Pak, darah berceceran atau sampai ke tangannya tidak batal wudunya. Cuman kalau dia mau sholat, nanti dokternya ya bersihin tangannya. Nanti kalau antum berkurban, menyembelih, ya, kena ini tangan, ya, kena tangan ini, darah gitu, mungkin kena cipratan. Atau antum ikut mencacah daging, kena darah, ya kan? Antum pengen sholat duha, batal nggak wudu antum? Tadi sebelum antum belum kentut, belum pipis, belum BAB, belum BAK, semenjak sholat Id sampai jam 11 antum pengen sholat duha. Tapi udah berceceran darah ini, batal nggak wudu antum? Enggak batal, karena terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Bahkan seperti yang contohkan pernah. Antum kecebur septic tank sekalipun, itu enggak batal wudu. Enggak. Iya. Mencemplungkan diri di septic tank, tinja, najis, tapi antum kecemplung. Naik, batal nggak wudu antum? Enggak batal. Mandi nggak antum? Mandi. Tapi mandi bukan mandi karena hadas, bukan. Mandi karena menghilangkan najis. Setelah mandi antum wajib wudu nggak? Enggak, karena nggak batal. Gitu. Ya.
Ada pertanyaan di sini, ikhwan? Ada soal? Mandi menyentuh kemaluan. Ya, pas mandi menyentuh kemaluan, dia pakai syahwat gak menyentuh kemaluannya? Ah, itu lagi. Pak Surah sedih ke situ terus nyerempetnya. Subhanallah. Ada antum mau nanya apa? Ah, fadal. Iya. Gini, kembali ke yang tadi aja parameternya. Yaitu apakah ketika tidak tidur dalam sujud itu dia sudah kehilangan ihsas dan syuur, itu aja. Jadi nggak usah dilihat dari hayahnya, posenya itu relatif orang-orang itu. Pokoknya dia bisa menilai diri sendiri. Dia tadi kehilangan fungsi keinderaan secara sempurna nggak? Dan dia bisa merasakan kehadiran sekitar nggak gitu loh? Gitu, ya. Ada kalanya orang sujud terus ketiduran, tapi dia tuh tahu dia lagi sujud. Dan dia tahu samping-sampingnya ada orang-orang lagi bersuara, lagi apa, imam lagi baca, dia tahu. Terus gimana dong? Jadi ketinggalan di sujud kedua, ketinggalan. Imam udah angkat rakaat kedua, dia masih aja sujud. Orang-orang bilang, ini baru nih, khusyuk nih katanya. Gitu kan? Tetap lama gitu. Terasa sih kayak pules gitu, tapi dia tahu imam lagi baca Al-Quran, lebih baca Al-Fatihah sama ini. Dia sadar, astagfirullahaladzim. Bangkit gak? Atau dia ke kamar, atau dia ke tempat wudu? Mana yang sahih? Bangkit, karena dia apa? Masih ngerasa, masih ngedenger gitu loh. Kecuali kalau dia udah gak denger apa-apa lagi, dia udah gak ngerasa apa-apa lagi, gak ngerti lingkungan di mana ini, terus bangun, kaget. Oh iya, lagi sholat saya. Nah ini berarti udah hilang ihsas dan syuurnya. Maka dia batal. Batal apa ya sekarang? Salat dan wudunya batal. Salatnya batal, bukan wudunya doang yang batal, salatnya juga batal. Makanya nanti ketika wudu, salat lanjut atau dari awal? Dari awal, karena salatnya batal. Bukan wudu terus ngulang, bukan wudu terus lanjutin yang tadi gitu. Enggak, dari awal, dari takbiratul ihram. Gitu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sana, siapa tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Barakallah, jazakallah khair. Jadi berulang-ulang dan dia tahu itu, punya dia, kentutnya dia tahu dia. Itu jelas dia enggak, kenapa? Apakah dia berulang-ulang kentut itu memang saat itu saja atau dia memang punya kebiasaan kayak gitu? Qadarullah sakit. Lagi saat itu aja. Oh ya, dia batal wudunya, maka dia ke kamar mandi, wudu, balik lagi kemudian. Kalau dia terjadi hal itu dalam salatnya, ya maka dia lakukan hal serupa, yaitu batal salatnya, batal wudunya, wudu, kemudian dia balik sholat, bukan meneruskan yang tadi, tapi mengulang dari awal, jadi masbuk gitu loh. Kalau dia lagi sholat jemaah, gitu ya. Pak Rusadi mau nanya lagi. Oke, di sini al-ighma, yaitu pingsan. Ulama berbeda pendapat mengenai al-ighma. Apakah al-ighma atau pingsan itu diwajibkan atasnya sholat atau tidak? Orang pingsan ya. Dan pingsan ini bukan karena kecerobohan dia ya, qadarullah pingsan aja gitu. Kalau dalam kajiannya Syekh Sami As-Sukhair, dalam kajian beliau disebutkan, ini juga pendapat, salah satu pendapat mazhab Hanbali, walaupun dalam mazhab Hanbali tetap wajib qada, tetapi yang sahih adalah orang pingsan ya, dan dia dalam pingsannya melewati beberapa waktu sholat, maka beberapa waktu sholat itu tidak wajib qada. Kecuali dia pingsan di tengah waktu sholat yang belum dia tunaikan, maka dia akan mengqada waktu sholat yang belum ditunaikan itu. Contoh, dia pingsan jam 1 siang dan dia belum sholat zuhur, dan baru siuman besok pagi jam 8 misalnya. Berarti dia kan telah melewati waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Taib, apakah dia wajib mengqadha seluruh salat? Dalam salah satu pendapat mazhab Hanbali wajib diqadha semuanya. Tetapi yang hak adalah bahwasanya orang pingsan seperti ini kan tidak wajib atasnya sesuatu pun, karena dia ya nggak ada akal ketika itu, nggak ada akalnya gitu. Ghair mukallaf, nggak akil gitu loh, walaupun dibaligh. Nah, maka dia hanya diwajibkan salat apa mengqadhanya? Salat zuhur, karena belum melakukan salat zuhur. Seperti itu. Begitu Pak Rusadi. Itu yang sahih. Dan kalau dia ternyata udah salat zuhur pada waktunya, berarti nggak ada yang diqadha. Ya, itu pendapat yang sahih. Karena orang yang pingsan atau mughma alaih itu tidak dianggap akil, tidak berakal. Dan syarat taklif, yaitu pembebanan syariat, adalah akil baligh, yaitu saat itu berakal. Dia nggak sedang ada akalnya ketika itu. Ya, beda antara ighma, pingsan, dengan tidur. Pingsan tidak dibebani syariat, tidur tetap dibebani syariat, tetap wajib. Karena ada dalil khusus dari Nabi SAW khusus untuk tidur dan lupa. Orang yang lupa masih ada akalnya aktif, cuman terjadi zuhul, yaitu dibuat tidak ingat. Orang yang tidur akalnya memang tidak aktif, namun tetap dibebani syariat yang diwajibkan padanya saat tidur, di waktu saat tidur. Makanya kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakarha. Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat atau lupa akan suatu salat, ketiduran tadi, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat, ketika dia bangun gitu. Maka bedakan antara pingsan dengan tidur. Ya, pingsan tetap wajib. Kalau tidur enggak. Walaupun misalnya tidur wajib sholat. Ya, sedangkan pingsan tidak. Jadi tidur wajib sholatnya kapan? Kewajiban menunaikannya adalah setelah bangun. Begitu. Bagaimana kalau misalnya dia tidur dan dia mimpi lagi sholat? Sah enggak itu sholatnya? Enggak sah. Seperti itu, Pak. Ya, tuh ana tambahin faedahnya insyaallah biar makin paham insyaallah. Taib, kita cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair jaza. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.